Oke guys, kembali lagi di video tutorial atau video Arduino ini di playlist Arduino. Bagi Anda yang baru memasuki ini, saya sarankan silahkan menonton dari part 1. Anda bisa membuka channel saya dan mengunjungi playlist Arduino agar Anda tidak bingung mendengarkan tutorial pada video-video selanjutnya. Pastikan Anda sudah mengikuti dari awal. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen yang ada di dalam board Arduino. Langsung saja kita masuk ke Arduino-nya. Kita lihat. Oke, ini dia. Ini adalah Arduino Uno yang kita sudah pasang kemarin. Kita lepas saja. Agar tidak menyebabkan. Oke, sudah saya lepas. Oke, bisa Anda lihat. Ini adalah board Arduino Uno. Penampakannya seperti ini. Oke, di sini yang perlu saya jelaskan yang sebagian saja ya. Jadi yang penting-penting dulu untuk tutorial dasar. Yang perlu Anda tahu, ini adalah chip. Ini adalah otak yang siap melakukan pemrosesan perintah apa yang kita buat. Jadi ini anggap saja ini jadi prosesornya. Prosesor ini spesifikasinya kalau yang Uno Atmega 328 atau 326 saya lupa. Pokoknya ini Anda perlu tahu ini prosesor. Kemudian yang perlu Anda tahu lagi, di sini ada port. Nah, di sini ada port ini. Ini adalah port USB B yang sudah sering kita bahas di video-video selanjutnya. Gunanya ini adalah untuk memberikan daya ke Arduino-nya. Jadi dengan memberikan daya tentunya akan bisa melakukan pemrosesan di prosesor. Oke, sudah. Yang perlu Anda perhatikan lagi adalah ini di sini, lihat ini. Di sini ada indikator on. Jadi ini akan menunjukkan jika Arduino Anda sudah dialiri listrik. Di sini akan menyala warna merah. Yang tandanya ini on. Oke. Kemudian ini tidak usah kita bahas dulu, yang lain-lain tidak usah kita bahas. Yang perlu Anda tahu lagi di dasar tentang Arduino adalah di sebelah sini. Nih, Anda bisa lihat. Di sini ada kolom power ini ya. Kolom power ini ada tulisan 5 volt, 3,3 volt, 6 volt. Kita perlu tahunya itu saja dulu. Jadi untuk power ini artinya mau Anda program atau tidak program Arduino-nya, maka Arduino ini akan mengeluarkan daya 5 volt jika Anda menancapkan kabel di sini. Jadi mau Anda program mau tidak program, ini ada tulisan 5 volt, Arduino akan mengeluarkan daya sebesar 5 volt. Bahkan ini sepertinya saya tahu tidak bisa dihentikan. Jadi mau Anda coding untuk memberhentikan ini juga tidak bisa. Jadi ini memang khusus untuk power. Kemudian ini 3,3 volt, dia akan selalu mengeluarkan daya sebesar 3,3 volt. Dan ini ada 5 volt lagi, ya ini untuk cadangan dari ini. Sama saja, dan ini ada tulisan GND. GND ini adalah ground. Ground ini artinya untuk arus negatif. Nanti kita bahas. Jadi perlu diingat saja bahwa ground ini adalah untuk arus negatif. Kemudian untuk ini analog in. Di sini ada analog in. Jadi secara sederhana penjelasan ini ada V1, V0, V2, V3. Ini secara sederhana dia akan menerima arus. Jadi jumlah voltase yang nanti Anda pasang ke sini, Arduino-nya akan menangkap arus itu dan akan mendeteksi berapa voltase yang Anda kirim ke dalam sini. Jadi ini untuk input ke dalam Arduino-nya, input arus ke dalam Arduino-nya. Ya, Anda pahami seperti itu saja agar mudah. Kemudian di sebelah kanan sini kita sudah membahas on, dan kemudian ini adalah digital PWM. Digital PWM ini berfungsi untuk ini Arduino akan mengeluarkan arus keluar. Jadi ini untuk output, dan yang ini tadi yang analog ini untuk input. Jadi input itu kita masukkan listrik ke dalam Arduino-nya,
dan output kita mengeluarkan listrik keluar. Di sini banyak sekali, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini sampai dengan 13. Dan ini TX dan RX ini untuk sinyal ya, biasanya untuk gelombang sinyal. Jadi nanti kita bahas jangan pakai ini dulu, kita bahas di kemudian hari. Ini biasanya digunakan untuk wifi, untuk dan lain-lain, untuk bluetooth dan lain-lain. Kita bahas dulu yang ininya, yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 13 ini. Anda bisa melihat di sini 2, berarti ini adalah, anggap saja ini port. Jadi jika Anda memilih nanti menentukan ke 2, berarti Anda mengambil listrik dari port 2. Dan ini bisa diprogram, mau Anda keluarkan listriknya berapa detik sekali, atau nanti di IDE-nya kita bisa coding dan masukkan perintah ke sini. Kalau yang analog ini juga bisa di coding, bisa diatur kita, tapi kalau yang power ini setahu saya tidak bisa sih. Dan kemudian pertanyaannya, kenapa ada gelombang-gelombang di sebelah angka 5, angka 3, angka 6 ini? Kalau bedanya, kalau yang gelombang itu artinya voltase yang keluar itu bisa diatur. Misalnya, Arduino ini akan mengeluarkan volt maksimal 5 volt dan tidak akan mengeluarkan volt, yaitu 0 volt. Kalau yang tidak ada gelombangnya, artinya saat kita coding kita hanya bisa menentukan antara mau dikeluarkan 5 volt atau tidak dikeluarkan volt. Tapi jika Anda memasukkan dan mengcoding yang ada gelombangnya ini, kita bisa memilih rentang antara 0 sampai 5 volt. Misal, kita mau mengeluarkan volt 2,5. Kalau Anda masukkan yang keempat, itu pasti keluarnya 5, tetap 5 volt. Tapi kalau Anda memasukkan yang ke port 3, Anda bisa mengatur voltnya keluar, yaitu sesuai kemauan kita, yaitu 2,5. Oke, saya rasa itu saja penjelasan mengenai Arduino ini. Kita bahas pelan-pelan satu persatu agar Anda yang masih pemula tidak bingung. Jadi sekian saja video kali ini, dipahami dulu, dihafalkan, dan pastikan Anda mengetahui dasar-dasarnya mulai dari video pertama sampai video saat ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat mengodik, jangan lupa subscribe dan share video-video tutorial di sini. Terima kasih.